Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Firda dalam pelajaran matematika untuk kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 2 tentang himpunan. Ini merupakan pembahasan materi terakhir untuk bab 2 himpunan. Jadi kita langsung aja. Seperti biasa, sebelum kita ke materinya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kita raih bersama-sama pada hari ini. Yang pertama adalah mengenal dan memahami sifat-sifat operasi himpunan, lalu memahami sifat idempoten, memahami sifat identitas, memahami sifat komutatif, memahami sifat asosiatif, dan memahami sifat distributif. Mari kita langsung ke materinya. Yang pertama itu ada sifat idempoten. Nah, untuk sembarang himpunan A, misalkan ada himpunan A gitu ya, dan untuk sembarang himpunan A berlaku A gabung A sama dengan A, lalu A irisan A sama dengan A. Jadi, jika suatu himpunan diiriskan dengan diri dia sendiri atau digabung dengan diri dia sendiri, maka hasilnya akan himpunan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu himpunan yang digabung dengan diri dia sendiri ataupun diiriskan dengan diri dia sendiri, maka hasilnya akan menjadi himpunan itu sendiri. Jadi himpunan dia sendiri juga gitu hasilnya. Langsung kita ke contoh, misalkan Anto memiliki olahraga kesukaan yaitu sepak bola, bola voli, dan catur. Misalkan himpunan semua olahraga kesukaan Anto adalah himpunan K gitu ya. Nah, yang pertama, hal apa yang akan ditemukan jika himpunan olahraga kesukaan Anto digabung dengan himpunan olahraga kesukaannya sendiri? Dan yang kedua, hal apa yang ditemukan jika himpunan olahraga kesukaan Anto diiriskan dengan himpunan olahraga kesukaannya sendiri? Jadi untuk yang pertama, apa yang terjadi jika himpunan K ini digabung? Nah, kalau untuk nomor kedua, apa yang terjadi jika apa yang akan kita temukan gitu ya jika himpunan K atau himpunan olahraga kesukaan Anto diiriskan. Jadi yang pertama gabungan, yang kedua diiriskan. Kita langsung jawab. Tadi kan nama himpunannya adalah himpunan K ya, berarti himpunan K anggotanya adalah sepak bola, bola voli, dan catur. Nah, untuk nomor yang pertama itu diiriskan ya, himpunan K-nya diiriskan dengan dia sendiri, berarti bukan irisan, maksudnya gabungan ya. Yang pertama itu digabungkan, berarti K gabung K, seperti ini. Kalau kita kerjakan, K gabung K sama dengan K-nya itu kan sepak bola, bola voli, dan catur. Berarti digabung dengan sepak bola, bola voli, dan catur. Jadi digabung dengan diri dia sendiri. Maka hasilnya K gabung K adalah sepak bola, bola voli, dan catur. Jadi anggotanya untuk K gabung K yang kita temukan adalah diri dia sendiri, yaitu sepak bola, bola voli, dan catur. Masih ingat ya gabungan? Kalau gabungan berarti kita menggabungkan semua anggota dari dua himpunan tersebut, ya kan? Yang kedua, kita disuruh untuk mengiriskan ya himpunan K-nya. Berarti K irisan K. Kita iriskan himpunan itu dengan diri dia sendiri. Kalau kita kerjakan berarti K irisan K sama dengan sepak bola, bola voli, dan catur diiriskan dengan sepak bola, bola voli, dan catur. Irisan itu kan kita harus mencari anggota yang sama ya, berarti K irisan K itu anggotanya sepak bola, bola voli, dan catur. Jadi kembali menjadi diri dia sendiri gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk nomor 1 dan 2 hasilnya adalah diri dia sendiri, yaitu sepak bola, bola voli, dan catur. Kita ke contoh soal yang kedua. Misalkan ada himpunan B. B itu himpunan bilangan ganjil kurang dari
10. Nah, kita disuruh menentukan B gabung B dan B irisan B. Kita jawab, pertama kita artikan dulu yang dari sini, yang B sama dengan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Himpunan ganjil kurang dari 10 berarti anggota himpunan B adalah 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9 ya. Nah, kalau sudah ketemu, tinggal kita kerjakan yang B gabung B. Berarti kalau B gabung B menjadi 1, 3, 5, 7, 9 digabung dengan diri dia sendiri, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Kalau gabungan kan berarti kita menggabung semua anggotanya ya. Nah, berarti hasilnya adalah B gabung B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Sekarang kita kerjakan yang irisannya, yang B irisan B. B irisan B. Berarti kita iriskan 1, 3, 5, 7, 9 dengan diri dia sendiri, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Maka hasilnya ya diri dia sendiri juga, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Seperti itu. Selanjutnya kita ke sifat identitas. Masih ingat kan ya sifat identitas itu apa? Dulu waktu di bab 1 itu Ibu pernah menjelaskan sifat identitas itu apa. Jadi bisa dibuka lagi videonya atau catatan kalian kalau kalian emang rangkum. Nah, untuk sembarang himpunan A berlaku A gabung identitas, hasilnya adalah A. Atau A irisan identitas, maka hasilnya adalah identitas atau himpunan kosong ya. Ini tuh artinya yang 0 dicoret ini, himpunan kosong. Jadi kalau setiap himpunan, gak cuma himpunan A aja, setiap himpunan apa aja kalau digabung dengan identitas atau himpunan kosong, maka hasilnya diri dia sendiri. Tapi kebalikannya dengan gabungan, kalau untuk irisan, jika satu himpunan diiriskan dengan identitas atau himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Nah, ini jangan kebalik ya. Harus bisa ingat dan membedakan. Kita ke contoh. Misalkan ada Budi dan Badu. Mereka berdua adalah siswa kelas 7 SMP. Katanya Budi itu senang pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan kimia. Nah, sedangkan Badu tidak senang dengan pelajaran apapun. Soal yang pertama, jika pelajaran yang disenangi Budi dan Badu merupakan himpunan, tentukanlah anggota kedua himpunan tersebut. Yang kedua, jika pelajaran yang disenangi Budi digabung dengan pelajaran yang disenangi Badu, apa yang bisa disimpulkan? Dan yang terakhir, pelajaran apa yang sama-sama disenangi Budi dan Badu? Kita kerjakan. Kita jawab, tadi kan ada dua himpunan berarti ya, yaitu himpunan pelajaran kesukaan Budi sama Badu. Di sini memisahkan A itu himpunan semua pelajaran yang disenangi Budi, dan B itu himpunan semua pelajaran yang disenangi Badu. Jadi ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, tadi kan Budi itu suka matematika, bahasa Indonesia, dan kimia ya. Nah, kita jawab nomor 1. Nomor 1 itu disuruh untuk mencari himpunan mereka berdua gitu ya. Berarti untuk yang A itu berarti himpunan pelajaran yang disenangi Budi. Nah, kan tadi itu sukanya matematika, bahasa Indonesia, dan kimia. Berarti himpunan A adalah matematika, anggotanya matematika, bahasa Indonesia, dan kimia. Sedangkan B itu kan himpunan pelajaran yang disenangi Badu. Tapi Badu tadi katanya tidak suka pelajaran apapun. Nah, karena tidak suka berarti untuk himpunan B atau himpunan Badu adalah himpunan kosong atau identitas. Nah, yang kedua itu pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika kita menggabungkan himpunannya punya Budi dan Badu. Berarti kita gabungkan himpunan A dengan B. A gabung B sama dengan A-nya itu kan tadi matematika, bahasa Indonesia, dan kimia. Lalu kita gabung dengan himpunan kosong atau himpunan B-nya ya, himpunan kosong.
Nah, sesuai dengan pengertian dari gabungan, berarti kita gabungkan semua anggota kedua himpunan ini. Berarti A gabung B itu jawabannya adalah, atau anggotanya adalah matematika, bahasa Indonesia, dan kimia. Nah, untuk nomor 3 itu kan kita harus mencari pelajaran yang sama-sama disukai Badu sama Budi ya. Jadi pelajaran apa sih yang mereka sukain gitu ya. Berarti kalau begitu yang kita cari adalah irisan. Irisan kan kita mencari yang sama ya. Ya, berarti kita mengiriskan himpunan A dengan B. Berarti A irisan B. A irisan B sama dengan matematika, bahasa Indonesia, dan kimia. Kita iriskan dengan himpunan kosong. Nah, kalau irisan kan kita mencari yang sama ya. Nah, di sini kita cari yang sama antara A sama B. Nah, karena di sini nggak ada yang sama, berarti untuk A irisan B hasilnya adalah himpunan kosong. Jadi ini sesuai ya dengan sifat identitas tadi. Jadi seperti itu contohnya. Misalkan ada C, ini soal selanjutnya. Misalkan ada C itu himpunan bilangan genap kurang dari 10, dan D adalah himpunan kosong. Tentukan C gabung D dan C irisan D. Pertama kita artikan dulu yang C himpunan bilangan genap kurang dari 10. Berarti C itu 2, 4, 6, 8. Nah, tadi kan D-nya itu katanya himpunan kosong, berarti D sama dengan himpunan kosong. Kita langsung kerjakan. Yang pertama kita gabungkan dulu C dan D-nya. Berarti C gabung D sama dengan 2, 4, 6, 8. Ini punya C. Digabung himpunan kosong. Ini punya D. Karena digabung, berarti kita tulis semuanya. Berarti C gabung D itu hasilnya adalah 2, 4, 6, 8. Sekarang kita ke yang irisannya. C irisan D sama dengan 2, 4, 6, 8. Kita iriskan dengan himpunan kosong. Karena irisan itu mencari yang sama dan kita tidak menemukan hal yang sama ya dari dua himpunan ini, maka C irisan D itu anggotanya adalah himpunan kosong atau hasilnya himpunan kosong. Selanjutnya kita ke sifat komutatif. Untuk sembarangan himpunan A dan B berlaku A gabung B sama dengan B gabung A. Jadi dibalik-balik gitu. Tapi hasilnya bakal sama gitu. Atau A irisan B sama dengan B irisan A. Kita langsung ke contoh. Ya, misalkan di sini ada diagram Venn seperti ini. Nah, dari diagram Venn di samping diperoleh hal berikut. Himpunan A berarti lingkaran yang A ini anggotanya adalah 1, 3, 5. Ya, 1, 3, 5. Berarti segini ya selingkaran ini punya A. Jadi anggota A adalah 1, 3, 5. Lalu untuk himpunan B, anggotanya 5, 7, 9, 11. Berarti yang segini ya. Kita lingkarin lagi. Nah, untuk lingkaran segini, ini punya himpunan B. Jadi anggotanya 5, 7, 9, 5, 7, 9, 11. Lalu pertama kita gabungkan dulu A dengan B. Berarti A gabung B sama dengan gabungan, berarti kita tulis semuanya. Kita gabungkan semuanya anggota A dan B. Berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11. Lalu kita gabungkan yang B dengan A-nya. Kita balik, jadi B gabung A. Kita gabungkan yang B dengan yang A. Maka hasilnya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Jadi A gabung B itu sama dengan B gabung A. Lalu kita iriskan sekarang. A irisan B sama dengan, berarti kita cari yang samanya antara himpunan A sama B. Nah, di sini kan yang sama itu 5 ya. Berarti hasil dari A irisan B adalah 5. Begitupun dengan B irisan A.
berarti kita iriskan B dengan A, kita cari yang sama, dan yang samanya sama, yaitu angka 5, berarti B irisan A adalah 5. Jadi A irisan B sama dengan B irisan A. Selanjutnya kita ke sifat asosiatif. Untuk sembarangan himpunan P, Q, dan R berlaku. Nah, di sini ada 3 himpunan. Kalau sifat sebelumnya kan ada 2 ya. Apa 1 gitu nih. Ini ada 3. P gabung Q digabung R sama dengan P gabung dalam kurung Q digabung R. Atau untuk irisannya P irisan Q digabung R sama dengan P irisan dalam kurung Q digabung R. Kita langsung ke contohnya. Nah, contohnya misalkan di sini ada diagram Venn juga. Ada P, Q, R. Nah, di sini lingkarannya ada 3 karena himpunannya ada 3 ya. Nah, dari diagram Venn di samping diperoleh hal berikut. Himpunan P, P-nya anggotanya A, B, C, D, E. Berarti selingkaran P ini adalah punya P. Jadi anggota P adalah A, B, C, D, E. Lalu yang Q itu D, E, F, G, H, I. D, E, F, G, H, I. Sedangkan yang R, yang ini, anggotanya adalah C, E, I, M, J, L, K atau C, E, I, J, K, L, M. Pertama kita gabungkan dulu P dan Q-nya. P gabung Q. Berarti kita gabungkan P dengan Q, berarti kita tulis semuanya anggota P dan Q, sehingga P gabung Q itu anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lalu kita gabungkan Q dengan R. Q gabung R sama dengan, berarti yang Q sama yang R kita gabungkan jadi C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Lalu kita gabungkan P gabung Q dengan R. Berarti kita gabungkan ini dengan R ini. Maka jawabannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Begitupun dengan P gabung Q yang sudah digabung dengan R. Berarti kita gabungkan P dengan Q yang ini. Maka jawabannya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Jadi P gabung Q digabung R. Hasilnya akan sama dengan P gabung dalam kurung Q digabung R. Gitu. Nah, itu untuk yang ini ya, yang gabungan. Nah, sekarang kita ke irisannya. Sama seperti tadi, PQR seperti ini. Anggotanya lalu kita iriskan dulu P irisan Q. Berarti kita cari yang sama antara P dan Q. Dan yang sama itu hanya huruf E. Nih. Berarti P irisan Q itu anggotanya adalah E saja. Lalu yang kedua kita gabungkan Q dengan R. Berarti kita gabungkan Q dengan R. Nah, kita cari yang samanya antara Q dan R. Berarti E sama E. Serta I dengan I. Sehingga Q irisan R itu anggotanya adalah E, I. Lalu kita iriskan P irisan Q dengan R, berarti kita iriskan yang ini dengan yang R, berarti kita cari yang sama. Nah, berarti yang sama adalah E aja ya. Jadi jawabannya E, lalu kita iriskan P dengan Q yang sudah diiriskan dengan R, berarti kita iriskan yang P dengan yang Q irisan R ini. Jadi jawabannya adalah E doang, ini E sama E. Jadi P irisan Q lalu diiriskan dengan R, jawabannya pasti sama dengan P irisan Q yang sudah diiriskan dengan R. Sifat yang terakhir yaitu sifat distributif. Untuk sembarangan himpunan P, Q, R berlaku. P gabung Q yang sudah diiriskan dengan R, maka hasilnya menjadi P gabung Q diiriskan dengan P gabung R. Atau P irisan Q yang sudah digabung dengan R, maka hasilnya menjadi P irisan Q gabung P irisan
R. Ini juga jangan kebalik ya. Kalau yang atas ini digabung, yang bawah diiriskan. Contohnya, kita masih menggunakan diagram pen yang tadi. Nah, dari diagram pen tadi kan didapat informasi kalau P itu anggotanya ABCDE, Q itu DEFGHI, dan R itu CEIJKLM. Kita juga sudah menggabungkan P dan Q, lalu P dan R, lalu Q dan R. Lalu kita iriskan P dengan Q, P irisan Q. Berarti kita iriskan atau cari anggota yang sama antara P dan Q, yaitu D sama E. Ini D sama E. Lalu kita iriskan P dengan R. Ini dengan N, yaitu yang samanya adalah CE, ya, CE. Lalu Q dengan R, yang samanya adalah E dan I. Setelah kita melakukan semua ini, lalu kita gabungkan P gabungkan dengan Q irisan R. Berarti kita gabungkan P dengan Q irisan R. Berarti yang ini. Karena digabung berarti kita tulis semua anggotanya. Jadi A, B, C, D, E, I. Ini A, B, C, D, E, I. Lalu kita iriskan P gabung Q dengan P gabung R. Berarti yang ini. Ini P gabung Q dengan P gabung R. Karena irisan berarti, P gabung Q dengan P gabung R karena irisan. Berarti cari yang samanya. Berarti yang samanya cuma A, B, C, D, E sama I. Itu ya. Jadi kesimpulannya P gabung Q diiriskan dengan R itu bakal sama dengan P gabung Q diiriskan dengan P gabung R. Lalu yang kedua, P irisan Q digabung R, hasilnya adalah CDE. Lalu P irisan Q digabung P dengan irisan R, yang ini dengan yang ini kita iriskan, berarti kita, ya kan, mana bentar, iya ini dengan yang ini kita gabungkan ya, berarti hasilnya adalah CDE juga. Jadi P irisan Q digabung R, hasilnya akan sama dengan P irisan Q digabung dengan P irisan R. Jadi seperti itu. Untuk pertemuan kali ini materinya sampai di situ saja, berarti sudah habis sudah materi kita di bab 2 tentang himpunan. Jadi untuk minggu depan kita ulangan harian ya. Kita ulangan harian, dipersiapkan pelajari lagi materinya dari awal bab ya, tentang himpunan. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau belum mengerti gitu ya, bisa ditanyakan di grup mata pelajaran supaya kita bahas bareng-bareng di sana. Gitu ya. Terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah menonton videonya sampai habis, sampai penutupan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, banyak kesalahan dan kekurangan, baik itu dalam tulisan atau pengucapan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.